for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 Akan membahas tentang apartheid di Afrika Selatan. langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apartheid dari Afrikaans yang berarti pemisahan atau negara terpisah. Sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan ini dimulai pada tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an ya Besti. Sistem ini bercirikan budaya politiknya yang otoriter yang mana dijalankan oleh minoritas kulit putih. Jadi sistem ini bercirikan budaya politiknya yang otoriter. Minoritas kulit putih Afrika Selatan dengan menekan kelas sosial lainnya sehingga menjamin minoritas kulit putih menguasai negara secara politik, ekonomi, dan sosial. Sistem ini juga hampir tidak berbeda jauh dengan sistem kelas sosial pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi sistem ini tuh nggak beda jauh sama sistem kelas sosial pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, di mana kelas sosial juga dibagi menjadi kulit putih pada tingkat tertinggi, lalu diikuti coloreds yang artinya timur asing, dan terakhir orang pribumi Afrika, Bantu, Xhosa, dan lain-lain sudah dibasmi sejak tahun 1990-an. Sejarah. Hukum apartheid dirancangkan pertama kali di Afrika Selatan yang pada tahun 1930-an dikuasai oleh bangsa kulit putih. Koloni Inggris di Cape Town dan Namibia dan para Afrikaner Boer yang mencari emas atau keberuntungan di tanah kosong. Afrika Selatan bagian timur atau disebut Transvaal, sekarang kota Pretoria. Penemuan emas terjadi di beberapa daerah di Afrika Selatan. Para penambang ini tiba-tiba menjadi sangat kaya dan kemudian sepakat untuk mengakhiri perang di antara mereka dan membentuk Persatuan Afrika Selatan. Melalui kebijaksanaan ini, penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi 4 golongan besar yaitu kulit putih atau keturunan Eropa. Di suku bangsa Bantu adalah salah satu suku bangsa di Afrika Selatan. Orang Asia yang kebanyakan adalah orang Pakistan dan India. Orang kulit putih berwarna atau berdarah campuran, di antaranya kelompok Melayu Cape. Pemisahan suku yang dilakukan di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dunia internasional. Di perjuangan Nelson Mandela, ada seorang pemimpin pada tahun 1966 tersebut. Mandela ditanggapi pitch pada masa aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Nah, aksi pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan penjam Pretoria tahun 1962. Mandela baru dibebaskan. Nah, dibebaskan itu pada tanggal 11 Februari 1990 bernama Freddie William de Klerk. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan penghapusan pemerintahan apartheid. Nah, pada tanggal 2 Mei 1990, pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada tanggal 7 juga Dogo Haderick William de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara berlaku hampir pada setiap bagian. Nah, pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela
dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya realisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan apartheid memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang mencapai kebebasan negerinya baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya agar mendapatkan dukungan dari seluruh rakyatnya maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu mendapatkan pengakuan atas perjuangannya dalam menghapuskan kekuasaan apartheid di Afrika Selatan. Yang ditempuh oleh Nelson Mandela tersebut mulai menampakkan hasil yang menggembirakan akan ketika pemerintah minoritas kulit putih Van der Wilders memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Pada tanggal 21 Februari 1991 diadakan sidang Parlemen Afrika Selatan. Presiden Frederick William de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan sistem politik apartheid. Pengumuman itu diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang membuat kekuasaan apartheid, yaitu 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki homeland di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. 2. Group Irish Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok masing-masing.